Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan virtual seperti ini, teman-teman. Sebelumnya saya Imron Rosadi dari mahasiswa UINSA Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Saya akan menjelaskan teman-teman tentang dua indikator nafas. Dua indikator nafas ini teman-teman sangat perlu kita pelajari. Untuk apa, teman-teman? Agar dalam kehidupan keseharian kita bisa balance, bisa seimbang antara rohani dan jasmani, antara dunia dan akhirat. Dan ketahuilah teman-teman, dalam diri manusia ini terdapat dua indikator, yaitu jasmani dan rohani. Apa itu jasmani dan apa itu rohani? Jasmani ini tergolong dalam struktur tubuh kita yang bisa dipegang ini, teman-teman, yang nyata. Nah, ini masuk ke dalam jasmani. Kemudian rohani ini, indikator yang kedua, rohani ini sesuatu yang tidak nampak tapi bisa dirasakan di dalam diri manusia, teman-teman. Nah, apa saja yang termasuk rohani? Ada dua, teman-teman, yaitu kolbun dan nafs. Kolbun ini bahasa Indonesianya adalah hati nurani, teman-teman. Jadi dalam manusia ini ada kolbun, bukan hati yang secara fisik ini, teman-teman, tapi kata Imam Al-Ghazali itu di dalam diri manusia itu ada dua kolbun, yaitu kolbun yang nampak itu tadi segumpal darah, dan ada kolbun spiritual yang tidak terlihat yang disebut sebagai hati nurani, teman-teman. Nah, terus ada nafas. Nah, nafas ini apa? Nafas, kita sekarang akan lebih condong ke nafas, teman-teman. Oke, nafas. Apa sih nafas ini, teman-teman? Kalau orang awam itu menyebut nafsu, hawa nafsu, yaitu hawa itu keinginan, nafsu yaitu nafas, teman-teman. Nafas ini jiwa, teman-teman. Dalam diri manusia ini ada jiwa, ada nafas. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53 itu berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya itu terjemahannya, ya, teman-teman. Saya izin membacakan artinya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi, teman-teman, dari ayat ini kita menyimpulkan nafas ini adalah dorongan atau disebut keinginan. Kurang, teman-teman. Ya, maaf, teman-teman. Nah, dorongan atau keinginan. Nah, kalau melihat dari ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, dorongan ini ada baik
ada baik dan ada buruk. Al-Quran menjelaskan nafsu ini condong ke perbuatan buruk. Nafsu ini condong ke perbuatan buruk. Kemudian apa nafsu yang condong ke perbuatan baik? Yaitu nafsu yang katanya Al-Quran illa ma rahima rabbi, kecuali nafas yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian setelah saya studi kasus, baca buku, saya menemukan ada satu buku dosen saya di Winsa. Bukunya Dr. Karisudin Akib. Bukunya menarik, saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca. Judulnya itu Inabah, teman-teman. Nah, di dalam buku tersebut itu mengindikatorkan nafas jiwa ini ada 7 indikator. Nah, ketujuh indikator ini merupakan suatu tahapan seorang salik atau seorang murid yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang ingin belajar ilmu tasawuf. Gitu, teman-teman. Jadi seorang salik itu harus belajar nafas ini, harus belajar ketujuh jiwa tersebut di dalam bukunya Pak Karis. Nah, berhubung kalau kita membahas 7 nafas ini nanti durasinya panjang kayak sepur, jadi kita akan membahas cukup 2 saja, teman-teman. Kita akan membahas nafas yang paling bawah menurut bukunya Dr. Karisudin, Bapak Dr. Karisudin, yaitu ini, teman-teman. Ada yang namanya itu nafas amaroh bisu. Atau begini aja, teman-teman, pokoknya nggak aja ya, amaroh bisu. Kemudian kita akan membahas yaitu nafas mulhimah. Perlu diketahui, teman-teman, nafas amaroh bisu ini condongnya ke perbuatan buruk, teman-teman, atau negatif. Nah, di dalam buku Bapak Dr. Karisudin, amaroh bisu, indikator amaroh bisu, nafas ini tingkatannya paling bawah, yaitu amaroh bisu. Jadi seorang salik, seorang yang ingin belajar tasawuf, ketika masih ada di dalam tahapan nafas amaroh bisu, ini merupakan tingkatan yang paling bawah. Kemudian jadi amaroh bisu ini condong ke perbuatan buruk. Artinya apa? Artinya ketika seseorang salik ini ada di tahapan nafas amaroh, dia akan condong selalu nafas amaroh ini selalu menyuruhnya ke dalam dorongan-dorongan hawa nafsu yang buruk. Kemudian amaroh, rasa marah, kemudian rasa sombong, dan lain-lain, teman-teman. Itu contoh amaroh bisu. Nah, kemudian kalau di buku
Bapak Dr. Garisudin, setelah amaro bisu ini itu akan naik ke nafas lawamah. Nah, nafas lawamah ini saya tidak akan membahas, tapi nafas lawamah lebih singkatnya itu lebih 1, 2, 11, 12 teman-teman, kayak amaro bisu ini. Nah, setelah nafas lawamah itu seorang salik itu ada di nafas lawamah, maka akan naik ke 3 tingkatan, yaitu nafas mulhimah. Nah teman-teman, nafas mulhimah ini condongnya itu ke perbuatan baik teman-teman. Kalau tadi saya menyebutkan nafas amaro ini lebih condong ke dorongan hawa nafsu, lebih condong ke dorongan sombong, kemudian marah. Tapi kalau mulhimah, dia akan lebih condong lebih tawaduk teman-teman, lebih rendah diri, tidak mudah marah. Kemudian kalau seseorang sudah belajar nafas mulhimah, ada di tahapan nafas mulhimah, dia akan selalu tawakal, tawaduk, kemudian tidak akan ada yang namanya sombong. Maka timbul perbuatan syukur, kemudian perbuatan kebaikan-kebaikan, kemudian perbuatan ukhuwah Islamiyah itu akan timbul. Kemudian kalau dalam segi ibadahnya, orang yang berada di nafas mulhimah itu akan ibadahnya akan khusyuk betul-betul teman-teman. Nah, setelah itu kita memahami nafas amarah bisu dan kemudian nafas mulhimah ini, kita akan lebih memahami lagi apa yang harus ditempuh seorang salik ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, kuncinya nafas ini jiwa, artinya dorongan atau keinginan. Dorongan itu ada kebaikan, keburukan. Nah, di dalam buku Pak Garisudin ada yang namanya amaro bisu, dan kemudian indikator yang kedua nafas mulhimah, di mana condong ke kebaikan, tawakal, kemudian qanaah, kemudian tawaddu, itu ada di mulhimah. Kalau ini ada di amarah, rasa marah, kemudian sombong, kemudian rasa keduniawian. Nah, tentu teman-teman, dari sini saya menyimpulkan kalau perjalanan seorang salik ingin menempuh kesulukannya, ingin menempuh agar bisa lebih dekat dengan Allah, itu tidak mudah, tidak dilakukan secara instan teman-teman. Harus memahami dan benar-benar menapaki nafas ke nafas ke nafas, harus benar-benar menapaki ketujuh nafas tersebut teman-teman, di bukunya Bapak dan Dr. Garisudin. Nah, setelah kita memahami nafas jiwa ini teman-teman, kita tidak luput dari yang namanya itu teman-teman tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa, pembersihan nafas itu sendiri. Nah, setelah saya studi literatur, studi kasus, di beberapa artikel saya menemukan artikel yang dibuat oleh Muhammad Akbar dan Muhammad Yusuf. Ini yang judulnya yaitu pengembangan karakter religius kepada narapidana melalui metode tazkiyatun nafs di rumah tahanan negara kelas 2 Kolaka teman-teman. Nah, dari jurnal ini saya membaca ketika kedua
orang tersebut, kedua pengarang tersebut, pengarang artikel tersebut terjun ke lapangan, ke narapidana, beliau, kedua orang ini menjelaskan bagaimana itu nafas, bagaimana itu cara penyucian jiwa, yaitu dengan dengan mengedukasi mereka narapidana tentang perlunya yaitu rasa empati dan perlunya sadar diri terhadap sesuatu yang sudah dilakukan, terutama kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang sudah pernah dilakukan narapidana di rumah tahanan tersebut. Nah, itu mereka pengarang ini menggunakan metode tazkiyatun nafs. Salah satunya yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Mereka menanamkan kepada narapidana, dan hasilnya narapidana menjadi lebih tahu, menjadi lebih was-was, dan menjadi lebih bersemangat lagi untuk membersihkan nafas ini, sehingga apa? Nafas amarah ini hilang, dan nafas mulhimah, nafas mutmainnah, dan lain sebagainya, nafas yang baik-baik itu akan timbul, teman-teman. Nah, tuh yang saya baca di artikel beliau yang dikarang oleh Muhammad Akbar Muhammad Yusuf, ada di jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, volumenya nomor 5 nomor 2, terbit tahun 2024 bulan Juli. Oke, begitu saja penjelasan saya, teman-teman. Kalau kurang detail, kalau emang teman-teman kurang paham atau ingin lebih jelas lagi, lebih detail lagi, monggo silakan hubungi nomor saya di bawah ini. Nah, nanti saya akan lebih menjelaskan kepada teman-teman bagaimana nafas-nafas itu bisa menjadikan seseorang salik itu lebih dekat lagi kepada Sang Khalik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Imran Wasadi. Saya akan mengakhiri video ini dengan Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.